Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana orang itu bisa membenci kita, padahal kita tidak pernah melakukan kesalahan terhadap mereka. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang benar, namun oleh orang kadang dibenci. Apa penyebab itu semua? Tidak ada sebab, tidak ada angin, tidak ada kesalahan. Moro-moro kita dibenci oleh orang lain. Sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, jika sahabat mengalami hal yang demikian, sering dibenci oleh orang lain tanpa sebab, dan bagaimana untuk merubah itu semua sehingga menjadi orang-orang tersebut menyukai sahabat-sahabat sekalian. Oleh sebab itu, simak dan dengarkan video ini dengan seksama dan jangan di-skip untuk mengetahui penyebab rentetan-rentetan kenapa sahabat-sahabat bisa dibenci oleh orang lain tanpa adanya sebab. Pertama, penyebab sahabat-sahabat sekalian mengalami hal yang demikian, yaitu adalah sahabat-sahabat sekalian dipengaruhi oleh aura negatif. Aura negatif adalah sebuah energi yang terakumulasi dalam diri sahabat-sahabat sekalian akibat dari stres, akibat dari kelelahan, akibat dari trauma masa lalu, dan lain-lain sebagainya. Itu semualah yang akan menjadikan sahabat-sahabat sekalian bisa mempunyai aura negatif yang bisa keluar dari badan, dari tubuh sahabat-sahabat sekalian. Sehingga ketika itu terjadi, sahabat duduk dengan siapapun, maka orang lain akan memandang sebelah mata. Jika aura negatif menguasai sahabat-sahabat sekalian, maka sahabat duduk dengan orang lain tidak menyukai sahabat-sahabat sekalian. Bukankah ketika kita melihat orang yang lagi stres, orang yang lagi moodnya turun, maka hal yang demikian tidak kita sukai pemandangan yang demikian. Oleh sebab itu, maka hilangkanlah aura negatif yang ada pada diri sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, penyebab sahabat-sahabat itu dibenci oleh orang lain tanpa adanya sebab, tanpa adanya permusuhan sebelumnya, bahkan tidak kenal sama sekali, adalah sahabat-sahabat sekalian mempunyai nasib yang apes atau keadaan yang sial. Keadaan apes dan sial ini yang menyebabkan sahabat-sahabat sekalian itu selalu dibenci oleh orang lain. Jadi jikalau kita apes, kita sial, atau kita tidak mujur, maka melakukan apapun, baik benar maupun salah, akan mendapat pandangan sebelah mata dari orang lain yang memandang kepada kita. Orang yang lagi apes atau orang yang lagi sial, melakukan apapun tidak akan pernah sukses. Melakukan apapun akan selalu gagal. Berbisnis bagaimanapun akan selalu rugi. Selanjutnya yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, penyebab sahabat-sahabat sekalian ini dibenci oleh orang lain tanpa adanya sebab adalah sering melanggar norma, baik itu norma agama, baik itu norma kemasyarakatan, norma sosial, atau norma budaya. Norma adalah aturan-aturan yang harus sahabat-sahabat sekalian laksanakan. Sehingga ketika tidak melaksanakan aturan itu akan mendapat sanksi. Kalau agama adalah sanksi secara agama,
yaitu mendapatkan siksa atau mendapatkan mendapatkan dosa, atau jika sanksi sosial, maka oleh orang di sekitar akan dibenci, akan dijauhi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, ikutilah norma-norma agama, norma-norma budaya, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang itu, kita dibenci oleh orang lain karena kita terbiasa mempunyai pikiran yang negatif. Pikiran negatif adalah merusak diri kita. Sehingga ketika orang yang selalu berpikir negatif, maka dalam hidupnya tidak ada semangat. Dalam hidupnya selalu penuh dengan pesimis. Dalam hidupnya selalu merasa dirinya lemah. Dalam dirinya selalu merasa nomor 2, ada di bawah orang lain. Oleh sebab itu, maka sahabat-sahabat sekalian, hendaklah selalu berpikir secara positif. Bahkan kita sejak dini di dalam agama kita, yaitu agama Islam, kita dilarang untuk berpikir negatif, atau yang kita kenal dengan bahasa agama kita adalah suudzon, berprasangka buruk. Berprasangka buruk di dalam agama kita merupakan termasuk akhlak yang mazmumah, akhlak yang dicacat, yang tidak disukai oleh semua orang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, di agama kita, kita diperintahkan untuk selalu berprasangka baik atau positive thinking. Yang kita kenal dengan agama kita adalah husnudzon. Allah saja di dalam hadis qudsinya itu menyampaikan bahwa Allah sendiri itu tergantung dari prasangka hambanya. Ana ala dhonni abdi bi, kata Allah. Saya tergantung dari prasangka hambaku. Jika hambaku memandangku baik, maka baik baginya. Namun sebaliknya, jika dia berprasangka tidak baik atau buruk, maka buruk pula baginya. Allah saja itu tergantung dari prasangka kita. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, tingkatkan husnudzon kita kepada orang lain, sehingga orang lain bisa duduk tenang, nyaman dengan kita. Namun dari penyebab-penyebab itu, untuk bisa menghilangkan aura negatif, menghilangkan apes atau sial, menghilangkan sifat-sifat yang sering melanggar norma-norma, baik norma agama, norma budaya, norma sosial, dan juga menghilangkan prasangka-prasangka yang negatif, maka sahabat-sahabat sekalian hendaklah mengamalkan, membiasakan diri selalu istiqomah membaca tasbih atau membaca istighfarul malaikah, tasbihul malaikah, membaca tasbihnya para malaikat, membaca istighfarnya para malaikat, yang bunyinya adalah astagfirullah, yang bunyinya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini adalah istighfarul malaikah, atau ada yang mengatakan tasbihul malaikah, tasbihnya para malaikat, istighfarnya para malaikat. Kenapa demikian? Kenapa kita harus bertasbih? Kenapa harus menggunakan tasbihnya para malaikat? Malaikat ini adalah makhluk yang suci, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sifatnya adalah suci dari dosa. Oleh sebab itu, karena sifatnya suci dari dosa, maka ketika kita mengamalkan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang secara energi tasbih itu mempunyai sinar putih yang bersih dan suci, sehingga bisa menghilangkan setiap aura-aura negatif yang ada pada diri kita. Bisa menghilangkan sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita. Bisa menghilangkan keapesan yang ada pada diri kita.
kemudian ada istighfar di belakangnya, astaghfirullahaladzim, yang secara energi itu berwarna merah, yang mampu membakar dosa-dosa kita. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, amalkan istighfarul malaika, tasbihul malaika ini setiap selesai sholat asar. Jadi waktunya itu dari asar sampai sebelum maghrib. Amalkan amalan ini sebanyak 400 kali. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah 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 bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, sebanyak 400 kali. Jika ini sahabat-sahabat sekalian istiqomah diamalkan, maka insya Allah aura positif, keapesan akan hilang, diganti dengan kemujuran, diganti dengan selalu mujur hidupnya. Terus kemudian sesuatu yang sifatnya sering melanggar norma agama akan diganti dengan ketaatan-ketaatan dalam beragama, bersosial, dan berbudaya. Begitu juga pikiran-pikiran negatif akan hilang, karena semua manusia yang ada di muka bumi ini akan datang menyukainya. Oleh sebab itu, ciptakan lingkungan yang bisa mendukung sahabat-sahabat sekalian, sehingga sahabat akan menjadi pribadi yang kuat, akan menjadi pribadi yang diterima oleh semua kalangan. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang semakin baik. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada silap kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.